Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi bahasa Sunda ya. Kita meneruskan pelajaran yang kemarin, tapi dengan materi yang baru. Kemarin Bu Lita sudah memberi buku bahasa Sundanya ya. Coba lihat buku paket halaman 5. Semuanya dibuka halaman 5. Sudah? Nah, kalau sudah, lihat di situ. Judulnya Perkara Carpon. Carpon. Salsabila udah? Carpon. Ya, Bu. Ini sudah dibuka halaman 5, Bu. Yang carpon ya, Bu, ya? Carpon teh pondokna tina carita pondok. Ari carita pondok teh nyaeta karangan dina wangun lancaran prosa anu ukuranna pondok. Jadi itu cerita pendek ya. Ukuranna pondok dicirian ku jumlah kecapna 5.000 sampai 7.000 kecap. Kecap itu artinya kata ya. Jadi 5.000 sampai 7.000 kata. Sudah mengerti sampai di sini? Carpon teh apa? Cerita pendek. Hanya 5.000 sampai 7.000 kecap. 5.000 sampai 7.000 kata. Gimana Salsabila? Udah mengerti? Iya, Bu, mengerti. Berarti kalau lebih dari 7.000 kata atau 7.000 kecap itu cerita panjang ya, Bu, ya? Baiklah anak-anak, kalau sudah mengerti, ya, kita lanjutkan. Dina carpon aya nu disebut unsur-unsur carita ya, unsur-unsur cerita maksudnya diantaranya tema, palaku, latar, galur, dan amanat. Tema itu seperti gagasan ya dari pengarang. Palaku itu ya tokoh yang ngelakonin ya. Latar itu tempat berlangsungna jeung tempat lumangsungna kejadian. Galur itu adalah alur cerita ya, kejadiannya eta jalannya cerita. Amanat itu isi cerita dari yang maca, yang baca ya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti kan tentang carpon? Kalau sudah mengerti, kita akan melanjutkan lagi. Lihat halaman berikutnya, halaman 6, di bagian ketiga. Tentang kalimat panahnya ya, Bu. Apa itu kalimat panahnya, Bu? Kalimat panahnya adalah kalimat tanya. Sama seperti bahasa Indonesia ya, ada kalimat tanyanya. Nah, misalnya ini ya, kalimat tanyanya. Coba lihat di bukunya. Sora naon eta nu cicitan Rezel. Nah, itu ada naonna. Naon tuh itu bertanya ya, suara apa itu Rezel yang cicitan, dan selalu ada tanda panahnya. Tanda panahnya itu adalah tanda tanya. Nah, itu yang disebut kalimat panahnya. Dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat tanya. Bu Lita, itu macam-macam kata tanya itu apa aja, Bu Lita? Ya, coba lihat halaman 7 itu Salsabila. Ada kecap panahnya, ada guna napikeun nanyakeun, itu maksudnya macam-macam kata tanya. Ada saha. Nah, saha itu ada kusaha, tisaha, kasaha. Itu guna napikeun nanyakeun, untuk apa maksudnya? Untuk menanyakan jalma orang ya. Jadi saha itu untuk menanyakan orang. Nah, ada mana. Mana itu nu mana, di mana, ka mana, di mana, itu untuk menanyakan pilihan ya, tempat asal, tempat tujuan ya, tempat ayana, tempat adanya atau tempat di mana maksudnya. Terus ada naon ya, naon itu apa? Itu gunana pikeun nanyakeun, gunanya untuk menanyakan hal, barang,
tutuhan. Tutuhan tuh maksudnya itu adalah tumbuh-tumbuhan ya. Ada kumaha. Kumaha itu menanyakan cara atau keayaan atau cara atau keadaan. Kumaha, nah itu menanyakan keadaan. Terus ada sabaraha, sakumaha, itu menanyakan harga, jumlah, jeung bilangan ya. Terus ada kunaon, naon sababna. Nah, itu menanyakan sabab atau kelakuan ya, menanyakan sebab atau kelakuan ya. Oh, begitu, Bu. Ya, terus contohnya gimana, Bu? Bahasa Sunda maklum, Bu, belum mengerti. Oh iya, coba lihat juga di bawahnya situ ada contoh ya. Nah, misalnya di situ contohnya untuk saha, kasaha buku teh dititipkeunana ya. Itu artinya sama siapa buku teh dititipkannya ya. Terus yang kedua, contoh mana? Mananya patrot nu abdi? Ya, itu menanyakan mana pensil yang saya artinya. Terus ada lagi yang naon ya, sato naon anu disadana kongkorongok, itu artinya binatang apa yang suaranya kukuruyuk gitu, seperti itu ya. Nah, terus ya, kunaon Randi teu sakolah, itu artinya kenapa Randi tidak sekolah ya. Kita teruskan lagi, sabaraha hargana ieu Mang, itu artinya berapa harganya ini Mang. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Bu Lita tadi udah memberi 5 contoh tentang kata pananya atau kata tanya. Kalau sudah mengerti, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas ya. Insya Allah sudah mengerti, Bu. Kata Ibu tadi mengerjakan tugas. Tugasnya yang mana ya, Bu ya? Baiklah anak-anak, kalau sudah mengerti, kita langsung mengerjakan tugas. Lihat halaman 9 ya. Di situ ada membuat kalimat tanya seperti contoh. Nah, di sebelahnya ada contoh tuh. Seperti di sini ada membuat kalimat dengan saha. Saha anu ngarang carpon teh. Nah, anak-anak membuat 5 nomor ya. Nanti ini ditulis di sini atau ditulis di buku. Seperti biasa nanti difotokopi dan dikumpulkan di wali kelas ya. Oke, kalau sudah mengerti, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Sundanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita atas pelajaran bahasa Sundanya hari ini.